Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diandika dari kelas 11 Agama. Saya ingin mengisahkan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apa itu Isra? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan dengan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha yang terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 daripada kenabian. Peristiwa ini terjadi disebabkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat kehilangan dua orang yang paling ia cintai, yaitu Siti Khadijah yang merupakan istri yang paling ia cintai, dan pamannya yang paling ia sayangi, yaitu Abu Thalib, yang dikenal dengan tahun Amul Huzni. Apa itu? Tahun kesedihan. Lalu setelah kehilangan dua orang tersebut, Nabi Muhammad SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa ini, yaitu peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada malam hari hingga menjelang fajar. Perjalanan ini Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat yang paling di sisi beliau, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril pun menuju ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai seekor buruk yang memiliki kecepatan secepat kilat. Setelah tiba di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW pun langsung menuju ke Sidratul Muntaha dengan menaiki buruk tersebut dan ditemani oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW pun tiba di langit pertama dan bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada Nabi Adam dan dibalas oleh Nabi Adam salam tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW ke langit kedua, ketiga, keempat hingga langit ketujuh, dan beliau pun disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengantarkan Nabi Muhammad menuju arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Setelah tiba di arsy-Nya Allah, Nabi Muhammad pun langsung bersujud di kaki Allah dan langsung bersujud di hadapan Allah, dan Nabi Muhammad pun langsung diajak berkeliling oleh para malaikat, dan Nabi Muhammad pun masuk mengunjungi neraka, dan beliau pun melihat siksaan yang begitu pedih yang Allah berikan terhadap makhluk-makhluknya yang durhaka kepada ajaran apa yang dibawa oleh para rasul terdahulu. Setelah Rasulullah berkunjung ke neraka, Nabi Rasulullah pun melihat surga dan melihat pemandangan yang sangat indah. Setelah diajak berkeliling, Rasulullah pun diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat 50 waktu. Kemudian Rasulullah pun turun ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa pun memberi saran kepada Rasulullah agar mengurangi jumlah rakaat sholat tersebut. Setelah beberapa kali Rasulullah ke langit ke-6 dan memohon kepada Allah, hingga tibalah perintah sholat 5 waktu tersebut, dan Nabi Musa pun menyarankan agar menguranginya dan meminta Allah untuk menguranginya menjadi sangat-sangat ringan bagi umatnya. Namun karena rasa cinta dan takzim dan malunya Nabi Muhammad kepada Allah, Nabi Muhammad pun menerima perintah salat tersebut dan langsung turun ke Masjidil Aqsa untuk melaksanakan salat. Dan setelah beliau pun melaksanakan salat di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad pun langsung berbalik atau bertolak menuju ke Masjidil Haram untuk menceritakan kisahnya tersebut kepada para sahabat.
setelah tiba di Masjidil Haram, Nabi Muhammad pun bercerita kepada para sahabat mengenai apa yang terjadi pada beliau dan apa yang beliau saksikan pada saat itu. Kemudian setelah Rasulullah menceritakan peristiwa tersebut, ada beberapa para sahabat yang menentangnya dan tidak mempercayainya karena dianggap mustahil. Sebab perjalanan yang semestinya itu ialah 4-6 bulan, tetapi ini kenapa bisa sehari semalam saja? Setelah itu mereka pun kembali ke agama mereka dan mereka pun murtad. Dan ada juga sebagian yang bertanya kepada para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam. Salah satunya adalah Abu Bakar. Abu Bakar didatangi oleh beberapa orang yang ragu tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Namun Abu Bakar pun dengan tegas dan lantang menyebut bahwa berita yang diberitakan oleh Rasulullah itu adalah benar dan tidak mungkin Rasulullah berdusta terhadap apa yang ia saksikan. Setelah pernyataan tersebut, Rasulullah mendengar apa yang diucapkan oleh Abu Bakar dan memberinya gelar yaitu As-Siddiq, yaitu orang yang sangat benar dalam suatu kebenaran. Dan setelah itu ada beberapa para sahabat pun yang akhirnya memeluk agama Islam. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa paling penting dalam hidup kita, karena peristiwa ini merupakan salah satu tonggak utama dari perintah sholat 5 waktu tersebut. Dan kenapa kita harus durhaka terhadap apa yang Allah telah perintahkan? Sebab Rasulullah pun dengan rasa malunya dan rasa cintanya kepada Allah, beliau pun tidak sanggup untuk meminta keringanan dari Allah terhadap apa yang ia perintahkan. Jadi kesimpulannya, lebih baik kita taat dan perbaikilah keimanan kita, serta marilah kita ajak dengan tulus, lembut dan ramah terhadap orang yang belum tahu kebenaran tentang ajaran Islam, dan marilah kita mendoakannya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan semoga Allah membuat mereka menjadi rahmat, menjadi hidayah di dalam hatinya, dan membuat mereka menjadi tenang terhadap apa yang mereka pilih terhadap agama ajaran Islam. Sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.